Halo teman-teman, assalamualaikum. Jadi sekarang kita mau belajar bikin faktur ya. Kalau aku pakai fakturnya aplikasi Invoice Bookkeeping, aplikasinya yang ini ya. Kalau teman-teman belum punya, bisa install dulu di Play Store. Ini untuk aplikasinya nggak berat kok, cuma 112 MB ya. Bisa diinstal dulu yang belum install. Terus kita buka ya, kita buka. Nah, untuk halaman awalnya kayak gini. Ini kalau misalnya kita belum pernah bikin faktur, kita belum daftar, kita bisa isi dulu ininya, isi dulu kolomnya nih, nama perusahaan kita bisa isi dulu itu kalau kita belum punya ya. Nih, misalnya kalau punya aku ini namanya SR12 Herbal Skin Care nih. Terus udah itu kita lanjut ini berikutnya. Nah, berikutnya kita isi nama depan Ratna, nama belakang Ursila. Nah, terus ini berikutnya lagi ya guys, berikutnya. Nah, setelah itu masukkan alamat surel. Untuk alamat surel ini kita pakai alamat email. Ini alamat email aku ya. Habis itu nih pencet berikutnya lagi. Nah, kita tunggu loading dulu ya. Kalau untuk masuk ini harus pakai internet dulu kalau untuk awal pertama masuknya. Nah, karena di sini akun aku udah ada, jadinya di sini tulisannya ID pengguna ini sudah ada. Itu karena aku udah pernah buat gitu ya. Kalau misalnya teman-teman belum pernah buat, itu habis ini dia langsung bikin kata sandi dulu. Habis bikin kata sandi, oke, lalu masuk ke faktur dalamnya. Ini aku batalin dulu ya. Kalau untuk yang udah punya akun, kita kembali. Nah, kalau untuk yang udah punya akun, kita cukup pencet ini, masuknya lewat sini, sudah punya akun gitu ya. Kita pencet ini, sudah punya akun. Nah, di sini secara otomatis email aku nongol sendiri dan tinggal masukin kata sandi aja. Masukkan kata sandi. Terus nih tinggal pencet masuk aja. Nah, masuk. Kalau sudah masuk, ini dalamnya seperti ini ya. Ini punya aku karena aku udah pernah bikin faktur. Kalau teman-teman baru pertama daftar, itu di sini masih kosong, nggak ada isinya, masih kosong halamannya. Nah, kalau untuk pertama-tama kita harus atur dulu. Kita ke sini, kita masuk ke sini, ke pojok kanan atas itu yang titik 3. Nah, ini alamat email yang kita masukkan tadi ya. Terus kita masuk ke pengaturan dulu. Nah, di sini pengaturan nama perusahaannya, alamat email yang kita masukkan tadi. Terus kita lihat dulu akun pengguna. Kita lihat dulu akun penggunanya ya. Nah, akun penggunanya sesuai yang kita daftarin tadi. Alamat emailnya itu, nama depannya itu, nama belakangnya itu. Kita bisa ubah kata sandi juga di sini ya guys. Kalau pengen ganti kata sandi itu minimal 8 digit. Nah, setelah itu kita bisa masukkan logo
masukkan logo, klik dulu. Nah di sini kan belum ada logonya ya guys. Logonya itu harusnya di tempatnya di sini nih yang SR12 Herbal Skincare ini harusnya logo, cuma di sini belum dimasukkan logo, jadi kita upload logo dulu, klik. Nah kita cari logonya di mana. Kalau aku udah sedia fotonya untuk logo, aku ambil yang ini ya. Jadi teman-teman harus sediain dulu gambar logonya sebelum masuk ke sini, sebelum kita atur logo. Nah ini logonya langsung otomatis masuk di sini ya guys. Setelah itu kita ini kita centang. Nah setelah centang kita bisa ke ini, informasi perusahaan. Nah informasi perusahaan ini perusahaan yang tadi kita buat, kita tulis perusahaannya apa, alamat emailnya apa, sama nomor teleponnya ya. Yang paling penting itu alamat nih, yang paling penting alamatnya harus sesuai dengan alamat kita tinggal. Alamat kita tinggal di sini. Kalau punya aku alamatnya RT 1 RW 1 Desa Pidojaya Timur, Kecamatan Tunggal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin. Itu aja alamatnya kalau punya aku ya. Udah, setelah itu kita centang pojok kiri atas ya, kita centang itu. Udah, setelah itu kita bisa atur tanda tangan nih, atur tanda tangan. Ini kita bisa langsung bikin tanda tangan, kita coret-coret pakai jari ya, kita bikin tanda tangannya pakai jari. Nah kalau misalnya kok tanda tangannya jelek ya, kita bisa ini diulangi lagi. Kok kebablasan, ulangi lagi deh. Nah udah misalnya seperti ini ya guys. Kalau udah kita bisa ini, oke, kita bisa centang itu. Nah setelah itu ini kita bisa atur jatuh temponya ini untuk jatuh tempo pembayarannya. Nah di sini ada pilihannya, mau yang 3 hari atau yang 7 hari atau 10 hari, itu terserah teman-teman mau yang gimana. Cuman kalau di bisnis kita kan kita jatuh temponya nggak sampai 3 hari ya, kita ambil barang sekarang, bayar sekarang, atau ada ini kelonggaran waktu dari leadernya, tergantung leadernya mau ngasih kelonggaran waktu berapa hari. Jadi kita coba di sini yang 3 hari aja ya. Nah kita coba yang 3 hari aja ya. Ini klik 3 hari. Nah di sini udah nongol 3 hari nih. Terus pajak nggak perlu diisi ya guys, kita langsung ke ini aja, catatan default. Nah di catatan default kita bisa tulis nih, ini nanti di faktur nongolnya di paling bawah dia. Nah kita bisa tulis misalnya, terima kasih sudah order, semoga bermanfaat. Dan lah ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, kalau udah itu kita centang. Dah. Terus kalau sudah itu
kita ubah ini mata uangnya dulu ya. Kalau di sini belum IDR, kita usahakan mata uangnya IDR dulu karena mata uang Indonesia itu IDR. Terus format tanggalnya, ini format tanggal terserah teman-teman mau pilih yang mana, formatnya yang mana, ya kan. Terus untuk bahasa, kalau di sini belum bahasa Indonesia, diubah dulu ke bahasa Indonesia. Diubah dulu ke bahasa Indonesia. Di sini banyak bahasa nih. Jadi kita pilih yang Indonesia. Aku malah keluar. Maaf ya guys. Tadi salah pencet. Oke. Kita udah masuk lagi ke sini. Udah untuk sini udah, kita keluar. Ini kita pencet ini, keluar dulu. Nah, setelah itu di sini ada tong sampah. Nih, tong sampah ini kosong ya, nggak ada sampah, soalnya nggak ada faktur yang dibuang ke tong sampah. Ini nanti misalnya kita salah bikin faktur, kalau misalnya kita salah bikin faktur bisa dibuangnya ke tong sampah sini. Nah, setelah itu kita kembali ke halaman utama ini ya. Nih. Nah, ini berhubung aku udah pernah bikin banyak faktur ini ke bawahnya ini faktur-faktur aku yang lama ya. Jadinya udah ada ini. Kalau misalnya teman-teman baru pertama bikin, ini masih kosong, halaman ini belum ada fakturnya. Gitu. Kalau misalnya kita mau bikin faktur, kita ini tambah ini ya, tambah faktur. Pencet yang itu. Nah, di sini udah kelihatan ya. Di sini ada tanggal pembuatan fakturnya, terus di sini jatuh temponya. Karena tanggal tadi kan kita udah atur jatuh temponya 3 hari. Jadi di sini tagihannya paling telat itu tanggal 12 harus lunas gitu. Di sini ada nomor faktur. Nomor faktur itu kalau kita baru pertama bikin itu nomornya 1, dari nomor 1, terus kedua, ketiga, ini udah 115 punya aku ya. Nah, setelah itu kita ini tambah pelanggan. Kita tambah pelanggan dulu. Kita coba tambah pelanggan. Nah, karena aku udah pernah bikin faktur, jadi di sini pelanggan aku udah banyak. Ini pelanggan aku semua udah banyak ya. Nama aku juga ada. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman belum pernah bikin faktur, di sini masih kosong, kita bisa tambah pelanggan di sini ya. Tambah pelanggan. Nah, nama misalnya pelanggannya, contohnya siapa? Sari ya, contohnya. Terus bisa masukkan nomor teleponnya, boleh dimasukkan, boleh enggak ya. Misalnya Sari nomor teleponnya 08 12 77 77 89 90. Misalnya ya guys, ini misalnya. Nah, kalau udah itu kita centang. Ini kita centang. Nah, di sini udah kelihatan nih, Sari udah ada di sini. Terus kita tambah produk ini ya, tambahkan barang yang di order sama Sari. Klik itu. Nah, di sini juga udah banyak nih produk-produknya yang punya aku, karena ini kan aku udah banyak bikin faktur, udah banyak masukin produk gitu ya. Kalau teman-teman belum pernah masukin, di sini masih kosong juga, dan bisa tambah produk di sini. Tambah produk. Nah, misalnya kita mau bikin apa? Kita mau bikin yang misalnya si Sari itu pesen VCO Vico Oil ya, Vico Oil 60 ml misalnya.
harganya 30.000. Nah misalnya Sari ini belinya nggak cuma satu tapi beli 4 misalnya nih, 4 ya, beli 4. Nah setelah itu kita centang. Nah di sini udah keluar di sini. Sari beli Vico Oil 60 ml 4 biji. Nah karena si Sari ini, seandainya si Sari ini adalah reseller, jadi Sari ini diskonnya 20%. Nah untuk diskon kita bisa pilih ini, pajak. Kita pencet yang pajak ini ya guys, pajak. Nah habis itu kita ini pilih diskon. Di diskon ini kan ada ini ya, ini yang dolar ini dipencet, nanti diganti sama persen karena kita diskonnya pakai persen. Nah secara otomatis di sini ganti jadi persen. Setelah itu kita ketik diskonnya 20% itu di sini, di situ kita ketik. Nah 20. Nah 20 aja ya, nggak usah ngetik persennya lagi karena persennya udah otomatis dari sananya. Nah setelah itu kita ini kita centang. Setelah itu di sini udah keluar langsung nih subtotalnya 120, diskon 20%, 24.000. Total tagihannya yang harus dibayar 96.000 tuh ya. Terus catatan tadi, ini yang catatan kita buat tadi nih, terima kasih sudah order, semoga bermanfaat itu. Nah untuk tanda tangan kita kan tadi udah ngatur tanda tangan, udah bikin tanda tangan kita. Nah kita ini harus diaktifkan dulu tanda tangannya. Nah tuh setelah itu kita centang ini yang pojok kanan atas ini, centang. Nah setelah kita centang, mengolah yang bawah ini kelihatan nih, yang bawah ini ya, di situ ada tinjau, kirim. Nah kalau ditinjau hasilnya seperti ini, ditinjaunya hasilnya seperti ini. Di sini ada faktur, terus nama perusahaannya SR12 Herbal Skincare, sama nomor HP ada, alamat email ada, alamat rumah ada, sama ini logo, ini nama Sari ya, ditagih kepada Sari, sama nomor HP-nya ada, sama di sini ada tanggal. Nah tanggal order dan tanggal jatuh tempo itu ya. Ini catatannya nongolnya di sini, tanda tangan di sini tuh. Nah setelah itu kalau misalnya kita mau kirim, kita bisa kirim ini ditagih kepada Sari, misalnya kita bisa kirim ke Sari, kita bisa pencet yang ini. Nah kalau misalnya kita mau kirim ke email bisa, tapi biasanya kita kirimnya, kalau kita kan kirimnya ke sesama mitra, ke sesama seller apa customer itu ke WA ya, jadinya kita ke ini bagikan. Nah kita bagikan lewat WA, biasanya kan kita komunikasinya lewat WA. Nah di sini terserah kita kirimnya ke Sari, seandainya di sini ini nama Sari, seandainya ya aku mau kirim ke Sari ini, seandainya ini Sari, ini nomor WA suami aku ya, kita seandainya dia Sari. Nah, kita kirim ke Sari di sini.
tapi di sini dalam bentuk PDF. Kalau ini dalam bentuk PDF, kita buka. Nah, tagihannya seperti ini kalau kita buka. Tapi nggak semua orang punya ini ya, aplikasi untuk membuka PDF. Takutnya orangnya nggak bisa buka, jadinya kalau aku nggak dikirim langsung di sini, tapi aku ngirimnya di ini ya, di tinjau. Ini tinjau, terus aku screenshot. Ini aku screenshot. Habis di screenshot dikirim ke WA orang yang bersangkutan. Nanti jadinya kan kita kirim gambar ya, bukan kirim PDF gitu. Kita screenshot, kita kirim. Nah, kita kirim ke WA, misalnya ke nomor suami aku lagi aja ya, seandainya dia Sari lah ya, ini ya, biar nggak spam ke orang. Nah, biasanya aku crop. Selesai. Nah, ini bisa dikirim ya guys, bisa dikirim di situ. Nanti hasilnya kita kirim gambar, kirim foto, bukan kirim PDF itu ya. Tuh. Nah, kalau untuk pembayaran, seandainya Sari ini mau bayar sebagian, misalnya dia mau bayar sebagian, kita bisa klik yang ini nih untuk pembayarannya ya, pembayaran. Ini kita pencet yang catatan pembayaran. Nah, misalnya Sari tagihannya tadi kan 120, jadinya Sari seandainya dia mau bayar, kita tulis di sini, dia mau bayar 100.000 dulu gitu. Nih, 100.000. Kita bikin nih 100.000. Setelah itu lanjut ya, ini pencet lanjut. Nah, kalau udah gitu lanjut, ini biasanya ada ini, apakah Anda ingin mengirimkan tanda terima. Nah, kalau aku biasanya batal karena ini ngirimnya lewat email, harus masukkan email dulu gitu kan, jadinya aku batalin. Nah, di sini udah kelihatan yang dibayar 100. Oh, berarti ini tadi ini ya, salah 120. Seandainya kita hapus dulu nih, tagihannya berarti 96. Aku salah tadi, bukan 120, 96. Seandainya si Sari tadi bayar dulu sekitar 50.000. Nah, dia mau bayar dulu 50.000 ya. Kita lanjut ini ya, lanjut. Batal. Di sini kelihatan guys, Sari udah bayar 50.000, tagihan yang belum dibayar 46.000 ya, berarti sisanya itu. Nah, di sini kelihatan nih, dibayar sebagian gitu. Kalaupun kita mau keluar, ini kita pencet ini. Nah, ini yang fakturnya punya Sari, tulisannya dibayar sebagian karena dia baru bayar 50.000, berarti dia tagihannya kurang 46.000 lagi. Kalau yang bawah ini kan dia udah lunas nih, dia tulisannya lunas. Nah, setelah itu kalau Sari bayar lagi, mau ngelunasin lagi yang 46.000 nya. Nah, kita masuk lagi ke sini, kita pencet ini pembayaran, catatan pembayaran lagi sini ya. Nih. Nah, yang ini jangan dihapus,
tapi kita masuk ke catatan pembayaran ini, catatan pembayaran, dan kita ini lunas, misalnya dia udah bayar lunas seandainya. Nah, lunas, habis itu kita lanjut lagi, kita batalin lagi karena kita nggak kirim ke email ya tuh. Nah, di sini udah ketulis nih lunas, sudah kelihatan. Di bawahnya juga di sini udah lunas, tagihannya udah 0 ya, tagihannya udah 0, udah lunas. Jadi kalau kita mau tinjau, lagi ini, kita mau lihat hasil. Nah, fakturnya juga di sini udah lunas, di sini tulisannya udah lunas tagihannya. Nah, dia bayar di sini juga ada keterangannya, dia bayar 2 kali kan, 50 sama 46 gitu. Nah, setelah itu misalnya ini, aduh salah nih, si Sari salah bikin fakturnya, bisa dibuang ke tong sampah. Kita pencet yang ini, mana tong sampah ya, kita pencet yang ini, yang titik 3 ini lainnya. Nah, di sini Anda kan pindahkan ke tong sampah. Nah, di sini otomatis ketulis hapus ya guys, item dibuang. Kita lihat di sini udah nggak ada, punya Sari udah nggak ada. Kita bisa lihat lagi di tong sampah. Kita bisa lihat tong sampah tuh di sini kan tadi ya. Nah, ini tong sampah udah ada satu nih, punya Sari yang tadi, kita klik aja. Nah, punya Sari tadi yang ini kan. Terus kita bisa ambil kembali misalnya. Nih, mau diambil lagi. Kalau ini dihapus bakalan hilang, di tong sampah nggak ada, di faktur juga nggak ada. Tapi kalau kita restore lagi bisa kembali lagi ya. Kita pencet yang ini ya, coba ya. Nah, di tong sampah udah hilang, jadi kita kembali lagi ke sini. Nah, punya Sari nongol lagi di sini, punya Sari tadi nongol lagi di sini ya. Nah, habis itu kita mau lihat ini ringkasan bulan Juli, kita bisa pencet yang ini nih. Nah, di sini keluar semua ya. Ini faktur setahun, yang dari setahun terakhir. Jadi ini ke bawah ini tuh setahun terakhir semua ini nih, sampai Agustus 2019. Kita mau atur yang bulan 1 bulan aja, misalnya kita pencet ini ya. Nah, di sini kita pencet yang kustomisasi. Terus kita pencet ini tanggal mulainya. Kita ganti tanggal mulainya itu tanggal 1 bulan 7 ya. Kita cari yang bulan Juli. Nah, kita pencet tanggal 1. Oke ya. Habis itu kita simpan. Nah, setelah itu kan kelihatan di sini, ini khusus pendapatan yang bulan Juli aja. Ini yang bulan Juli aja, yang ini bulan Juli aja. Terus kita bisa ubah ini ya, faktur. Kita bisa lihat per pelanggan, bisa lihat per produk. Nanti kita yang per pelanggan dulu ya. Nah, per pelanggan di sini berarti ada
selama bulan Juli pelanggannya baru ini guys. Nih di sini kelihatan pelanggannya siapa aja. Terus di sini juga kelihatan omsetnya berapa aja gitu. Kalau misalnya marketer di sini udah ketahuan omsetnya segini gitu. Kalau reseller ini kan udah diskon 20%. Jadi kalau reseller itu di sini cuma yang ditagihnya aja. Yang ditagihnya aja karena udah di diskon 20%. Nah, terus kita mau ubah per produk, kita pencet ini lagi, kita mau lihat produk. Nah kita ya ini yang barang ya. Nah kita lihat penjualan bulan Juli ini barangnya apa aja sih, produknya apa aja sih yang udah kejual gitu kan. Nah di sini ada tuh produk minyak bulus 285, herbal shop kopi 220. Ini sampai ke bawah sini, ini tuh termasuk produk yang terjual gitu. Jadi kita bisa tahu berapa penghasilan dari penjualan produk per produknya gitu, per produknya berapa gitu. Nah setelah itu kita bisa lihat ini guys, apa namanya, laporan ringkasan 1 bulan ini. Nah kita bisa pencet ini. Nah di sini kelihatan semua, ini diringkas semua. Jadi dari faktur pelanggan sama produk itu ada semua di sini. Di sini ada ini faktur bulan Juli ya, yang ini ya. Nih bulan Juli, yang ini per pelanggan, yang ini produk. Jadi kita udah tahu di sini tuh ternyata yang lunas baru sejuta, baru 1.300.000, sedangkan di sini tagihannya 1.400.000, berarti ada yang belum lunas, ada yang belum bayar gitu. Nah di sini kelihatan, customernya siapa. Di sini kelihatan yang lunasnya berapa, yang belum lunasnya berapa. Ini per produknya ya, produk yang terjualnya gitu. Jadi kita bisa tahu di sini. Nah ini juga bisa di print, bisa ini di print, bisa disambungkan ke printer dulu tapi ya. Nah setelah itu sudah ya, kayaknya sudah. Kita kembali aja, ini kembali ke sini. Udah deh kayaknya guys, di situ udah. Kalau misalnya di sini kan tadi kita atur jatuh tempo ya, jatuh tempo itu 3 hari. Kalau misalnya 3 hari dia belum bayar, belum di checklist lunas kayak gini, ini nanti kita bisa lihat di sini nih yang terlambat siapa aja. Kita bisa pencet ini. Nah nanti di sini keluar siapa sih yang terlambat gitu kan. Karena punya aku kan nggak ada yang terlambat, jadinya di sini masih kosong gitu. Kita kembali aja ya. Nah kalau udah, kita bisa keluar. Ini keluarnya bisa lewat sini ya, ini yang titik 3 ini nih di paling bawah ini keluar. Tapi kalau kita pencet keluar ini nanti masuknya pakai email sama kata sandi. Harus ingat jadi email sama kata sandinya apa. Tapi kalau teman-teman nggak mau ribet keluar pakai keluar ini terus masuk lagi pakai kata sandi, kita tinggal keluar aja pakai tombol di HP untuk keluar gitu, untuk kembali gitu. Nggak usah keluar dari akun maksudnya. Jadi kita cukup kembali aja nih, kembali. Nah nanti kita keluarnya ke ini, ke layar utama HP kita. Kalau kita mau masuk lagi ya, kita pencet ini lagi ya. Kita mau masuk lagi,
Nah, kita udah masuk ke sini otomatis gitu. Nah, kalau kita nggak keluar dari akun gitu. Gitu ya guys. Itu sementara tutorial dari aku, cukup sekian aja. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.